اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة ياسين وغيره من الذكر إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زينة بشارة وكرم ثم ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم ثواب ذلك إلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين وشهداء المتشهدين ورسوله إلى أهل المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وبالقيامة شفيعا وعلى الصراط نورا والنيران سترا وحجابا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Ghazali Husaini Allah bituli hayati, orang tua kita Bapak Haji Damsi, Bapak Haji Khalik, Bapak Haji Suparta dan orang tua kita yang lain yang mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi husnil amal. Dan kita semuanya yang juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi husnil amal dengan amal-amal yang baik. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ini guru kita Ustaz Fauzan lagi di luar kota masalahnya. Di Bandung. Jadi kita kalau beliau datang besok ya beliau isi besoknya. Itu keren aja ya. Walaupun beliau enggak ada ngabarin ini. Baik, sekarang kita tukeran jadwal. Sekarang kita kajiannya Azkar An-Nawawi ya. Melanjut kajian sebelumnya, kajian Al-Azkar An-Nawawi, yaitu terakhir kajian kita yukrahu man uman sa'ala billah wa tashaffa'a bihi. Jadi makruh bagi kita ya, bagi yang diminta ya, menolak orang yang meminta pertolongan kepada kita atau minta bantuan kepada kita yang dia itu minta bantuan dengan menyebut nama Allah. Ya. Kalau ada orang minta tolong kepada kita, ya. Tolongin dong, bantuin ini, mau kerja ini nih. Ya. Tolongin dong, angkat ini nih. Itu kalau ditolak, mohon maaf ya, saya sibuk. Gak apa-apa, biasa aja. Gak dapat pahala. Tapi kalau dia mengucapkan, minta tolong dong, minta tolong banget nih demi Allah, demi Allah nih, saya minta tolong banget. Saya minta tolong kepadamu dengan nama Allah. Nah gitu misalnya dia. Saya minta tolong kepadamu dengan nama Allah. Nah, kalau orang sudah menyebut nama Allah dalam permintaannya, maka kita makruh menolak permintaan orang tersebut. Ya. Jadi kalau udah bawa nama Allah nih, nah makruh itu berarti. Ya, makruh kita menolak permintaan seseorang, baik dia minta pertolongan, minta bantuan atau apa yang dia minta tersebut selama itu bukan hal yang melanggar syariat Allah. Kalau dia meminta tolong dengan nama Allah, maka makruh kita tolak ya. Baik, sekarang kita menyambung kajian Al-Azkar An-Nawawi
Faslun, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun al-ashhuru annahu yukrahu an yuqala atalallahu baqa'uka. Qala Abu Ja'far an-Nahashi fi kitabih Sana'atul Kuttab, kariha ba'dul ulama'i qawlahum atalallahu baqa'uka wa rakhasa fihim ba'duhum, wa qala Ismail bin Ishaq awwalu ma kutiba atalallahu baqa'uka. Az-Zanadiq. Jadi ada ucapan ya yang masyhur nih, masyhur. Kalau kita ucapkan ucapan tersebut makruh hukumnya. Doa ini ya. Nah, misalnya ucapan atalallahu baqa'uka. Nah, artinya mudah-mudahan Allah memanjangkan baqa'uka di sini bisa dimaknai mudah-mudahan Allah memanjangkan hidupmu. Mudah-mudahan Allah memanjangkan hidupmu atau umurmu bisa juga. Tapi biasanya orang atalallahu umrak gitu. Nah, jadi ucapan ini ya makruh rupanya diucapkan atalallahu baqa'uka. Nah, di antara alasan para ulama kenapa makruh, karena al-baqa, sifat baqa itu sifat hanya disandarkan kepada Allah. Ya, sehingga kalau diucapkan baqa'uka makruh. Ya. Atalallahu baqa'uka. Baqa itu artinya kehidupan tiada akhir. Nah, itu sifat Allah. Allah memiliki sifat al-baqa. Ya. Baqin. Nah, baqin itu maksudnya Allah itu hidup tanpa ada akhir. Ya. Kalau qadim, Allah itu ada tanpa ada awal. Nah, itu ya. Allah ada, tidak ada awalnya. Mulai kapan itu enggak ada, istilah begitu bagi Allah. Dan sampai kapan itu enggak ada bagi Allah. Karena Allah qadim dan Allah juga baqin. Nah, kalau kita sifatkan al-baqa kepada orang lain, nah ini enggak cocok, enggak pantas. Ya. Nah, biasanya ngucapin ini atalallahu umraka. Nah, itu umrah, baqa diganti dengan umrah, umur. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu. Jadi seperti itu doanya ya kalau mau doakan orang. Kalau yang kayak tadi atalallahu baqa'uka itu dimakruhkan. Nah, itu diantara alasannya tadi karena sifat al-baqa itu bagi Allah, bukan untuk makhluk. Yang kedua alasannya karena ucapan tersebut adalah ucapan-ucapan yang pertama kali ditulis dalam suratnya orang-orang zindik. Az-Zanadiq, orang-orang zindik. Orang-orang yang disebutnya kafir zindik. Nah, siapa mereka Az-Zanadiq ini? Wa huwa man yubtinul kufra wa yudhhirul Islam. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya, kekufurannya, dan dia menampakkan keislaman. Padahal dalam hatinya mah kufur. Padahal sebenarnya mah dia kufur. Bukan orang munafik, bukan. Hampir mirip dengan orang munafik. Ya, artinya ini menampakkan keislaman tapi dia menyembunyikan kekafiran. Sebagian ulama berpendapat az-zanadiq, ya, zindik ini al-qail bi baqa'id dahr. Mereka yang mengatakan baqa'ud dahr. Baqa'ud dahr itu artinya kekalnya masa ini. Jadi zaman dulu ada namanya golongan ad-dahriyah. Golongan ad-dahriyah ini golongan-golongan yang mengatakan ya bahwa kita ini nanti akan binasa ya. Dan begitu saja dan berakhir seperti itu aja. Ya. Dan kita ini semua masa ini akan tetap ada, tidak ada masa terakhir, enggak ada. Cuma manusia itu ketika sudah meninggal sudah lepas semuanya. Seperti ayam meninggal, seperti ayam mati. Ayam mati enggak ada istilah hisab, enggak ada. Begitulah manusia, manusia meninggal, ya udah putus semuanya. Enggak ada urusan-urusan kubur, enggak ada pemeriksaan amal, enggak ada seperti itu. Dan makanya disebut dengan ad-dahriyah. Ya. Golongan ad-dahriyah ini berada di zamannya Mu'tazilah. Ya, golongan dahriyah ini.
Nah, di golongan Dahriyah ini ada cerita yang unik nih dari golongan Ad-Dahriyah. Jadi Ad-Dahriyah itu mereka menantang ulama-ulama Islam di zaman dulu untuk berdebat urusan tauhid. Ya. Nah, ini ulama Dahriyah ini mengatakan Allah itu ada awalnya. Tidak ada Allah itu tidak ada, kata gitu. Allah itu tidak ada. Kalaupun ada, berarti ada awalnya. Ya, berarti ada awalnya. Dan yang kedua, kalaupun ada, berarti juga ada akhirnya. Nah, itu. Kalau ada. Tapi mereka mempercayai enggak ada, Allah itu enggak ada. Ya. Mereka semua mengundang. Jadi ulama-ulama Dahriyah ini mengundang tokoh-tokoh, para kiai, zaman dulu para masyayikh, ya, orang-orang yang berilmu di zaman dulu nih, ya, diundang untuk berdebat tentang ketuhanan. Habis semua ulama di zaman itu. Ulama-ulama yang ada di masa itu udah habis semuanya, diajak untuk berdebat oleh beliau sampai nggak ada yang bisa mengalahkan nih orang-orang Dahriyah ini. Ya. Orang-orang Dahriyah ini orang yang ahli logika, logikanya hebat deh. Ya. Mereka ahli logika. Sedangkan dalam ilmu tauhid itu, ya, itu yang diandalkan, ya, ilmu logika dan juga ilmu nas, ya, nas dari Allah. Ini harus sesuai nih, ya, nas dari Allah dan juga logika itu harus sesuai. Akal dengan nas itu harus disesuaikan dalam urusan tauhid. Ya. Makanya kalau ada orang, para ulama itu sempat mengatakan seperti ini, ya. Kalau ingin pintar dalam ilmu tauhid, harus menguasai ilmu mantik. Nah, ilmu mantik itu ilmu logika. Karena nanti orang yang bergelut dalam ilmu ini nanti agak kesulitan dalam menjelaskan ilmu ketuhanan kalau dia kurang menguasai ilmu mantik. Ya. Karena ilmu logika ini ilmu mengolah perkataan, ya, dan memberikan kesimpulan. Jadi itu. Nah, jadi orang-orang Dahriyah ini, ya, mereka mengajak semua berdebat dan kalah, semua ulama-ulama kalah dengan logika-logika yang mereka sampaikan. Nah, sampai pada suatu waktu ini orang Dahriyah ini mengundang guru dari Imam Abu Hanifah, Imam Hammad, kalau nggak salah Imam Hammad. Nah, Imam Hammad ini diundang oleh orang-orang Mu'tazilah untuk berdebat. Nah, tinggal ini ulama-ulama semua udah selesai, udah kalah semuanya. Nah, tinggal Hammad ini yang mau didebat oleh orang-orang Dahriyah. Bahayanya mereka itu berdebat di muka umum, ya. Kalau ulama ini kalah berdebat, maka akan mempengaruhi keimanan orang-orang muslim di zaman itu. Nah, ini bahayanya nih, ya. Mempengaruhi keimanan, iya, kalau kok begitu ya. Nah, berarti kita ini menyembah Allah atau bukan ya? Ada nggak Allah nih? Nah, gitu jadinya begitu nanti. Nah, kalah logika akalnya. Nah, sehingga sampai masanya Muhammad ini, ya, diundang untuk berdebat. Nah, ini Imam Hammad, ya, dia punya kelebihan dalam bidang menulis, sudah hebat beliau. Tapi kalau urusan berdebat beliau kurang. Beliau itu kurang, Imam Hammad ini. Nah, Imam Hammad ini punya murid namanya Nu'man. Nu'man ini itulah yang disebut dengan Imam Abu Hanifah. Panggilannya Nu'man. Imam Abu Hanifah ini badannya kecil. Imam Abu Hanifah badannya kecil. Orang-orang Arab pun tinggi-tinggi. Imam Abu Hanifah badannya kecil, tapi cerdas luar biasa, pintar orangnya Imam Abu Hanifah itu. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini punya khidmah, ya, beliau ini suka berkhidmah kepada Imam Hammad. Kemana aja Imam Hammad itu berjalan, Imam Abu Hanifah itu selalu berada di belakangnya. Kalau gurunya Imam Hammad ini melepas sandal, nah, itu sandalnya gurunya diambil, digantungin, beliau taruh di sini. Gantungin, ditaruh di sini nih. Itu tugas ini Imam Abu Hanifah tuh, ya. Khidmahnya itu luar biasa sama gurunya.
Sampai sandal-sandalnya kiainya, sandalnya Imam Muhammad ini kemanapun, kalau lagi masuk ke pengajian atau kemana, dilepas sandal beliau, diambil sandal beliau tuh. Beliau yang jaga sandalnya. Jadi memang harus ada itu tukang jaga sandal buat ulama ya. Jangan sampai sandalnya kiai hilang tuh dari acara. Ini harus ada yang jagain. Di zaman dulu memang sudah ada seperti itu. Ya, kurang tahu udah zaman dulu apa hilang sandal juga apa enggak gitu. Cuma yang jelas ini Imam Abu Hanifah tugasnya ya kemanapun Imam Muhammad pergi, itu Imam Abu Hanifah belakang itu. Kalau Imam Muhammad lepas sandal, nah beliau yang ambil sandalnya. Dan sandalnya enggak pede beliau, enggak malu-malu gitu, enggak gengsi. Sandal gurunya diambil, gantungin, diikat sini, digantungin di sini leher beliau. Kalau kita mah diumpet-umpetin. Malu gitu tukang bawa sandal gitu. Malu disebut begitu. Ini imam besar, Imam Abu Hanifah. Ya, bawain sandalnya gurunya. Lalu gantung aja sini. Nah, ketika sampai pada waktunya ya, sampai pada waktunya beliau ini diundang berdebat. Nah, berangkatlah ke podium di mimbar tempat debat di situ. Lalu ulama orang-orang dahri ini kemudian mengundang, mana yang namanya Imam Muhammad? Ya, silakan maju ke depan sini. Ini orang-orang ahlu dahri ini sudah berada di mimbar dia. Dia ada mimbar bersiap untuk memberikan pertanyaan dan hujatan kepada ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh Islam. Nah, ini salah satunya terakhir ini Imam Muhammad ini. Kalau Imam Muhammad ini kalah dalam berdebat urusan tauhid, maka umat Islam ini bisa goyah keimanannya. Nah, lalu ketika sudah diundang, Imam Abu Hanifah angkat tangan dia. Saya perwakilan Imam Muhammad gitu. Kata orang-orang yang ada di situ, siapa ini anak kecil gitu. Mau ngapain anak kecil? Kata Imam An-Nu'man, saya Nu'man ya. Abu Hanifah belum disebut Abu Hanifah, panggilannya Nu'man. Saya ini Nu'man, saya muridnya guru saya Imam Muhammad. Sebelum engkau menantang guru saya untuk berdebat, tantang saya dulu. Wah, ini Imam Abu Hanifah nih. Karena memang cerdas nih Imam Abu Hanifah. Siapa ini tukang bawa sandal lagi, sandal digantung-gantung isi di sandal gurunya. Ingin berdebat dengan ahlu dahri. Ya, orang-orang ahlu dahri. Orang-orang ahlu dahri ini sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang dikalahkan oleh beliau dalam berdebat urusan tauhid ya. Lalu diundang, ya udah kalau begitu maju ke depan sini. Udah maju dari Abu Hanifah di depan. Ya. Kemudian dilontarkan 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah Allah itu ada? Nah, ini pertanyaannya nih. Apakah Allah itu ada? Kalau Allah itu ada, kapan Allah itu ada? Nah, pertanyaan kedua, kapan Allah itu ada? Kalau ada. Nah, yang ketiga, kalau Allah itu ada, ya berarti sekarang Allah lagi ngapain Allah? Pertanyaan begitu. Kita bisa gak jawab kita? Allah ada gak? Dalilnya apa? Sesuaikan dengan logika. Kemudian kapan Allah itu ada? Dalilnya apa? Dalilnya kan Al-Quran. Ya, sesuaikan dengan logika. Coba apa? Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah sekarang ini? Nah, itu pertanyaannya tuh orang-orang dahar ini. Kata Imam Abu Hanifah begini, sekarang saya minta tolong ambilin susu 1 gelas. Ambilkan saya susu 1 gelas. Udah, beliau diambilkan susu 1 gelas. Setelah diambilkan susu, taruh susu di situ. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang saya mau balik bertanya. Sebelum saya menjawab, saya mau balik tanya dulu. Ini susu, apakah Anda yakin? Ya. Apakah Anda yakin bahwa dalam susu ini ada lemak? Susu kan ada lemak kan? Ada kandungan lemak. Nah, kata orang-orang dahri, ada lemak di situ. Baik, kalau begitu, sekarang saya ingin bertanya, di mana lemak dalam susu ini berada? Di atas, di tengah, di bawah, atau di mana? Mana lemaknya? Wah, pusing orang-orang dahri ini. Wah, cerdas juga ini bocah ini, kecil ini. Kata orang dahri, nggak tahu saya, nggak kelihatan lemaknya. Nah, begitulah Allah. Tapi Allah tidak bisa disamakan dengan lemak yang ada dalam susu ini.
Yang jelas Allah itu ada dan tidak ada penjelasan bahwa di mana dia berada. Yang jelas kita yakin Allah itu ada, seperti yakinnya kita bahwa dalam susu ini ada lemak, tapi kita tidak bisa memastikan di mana di situ ada. Yang jelas kita yakin Allah itu ada. Nah, kalah orang-orang dahar ini. Satu pertanyaan udah. Pertanyaan kedua, ya. Coba engkau perhatikan kata Imam Abu Hanifah, An-Nu'man panggilannya waktu itu. Coba perhatikan jari saya, perhatikan jari beliau. Nah, perhatikan jari saya. Kalau engkau mengatakan kalau Allah itu ada pasti ada awalnya, tapi bagi kami umat Islam Allah ada tidak ada awalnya. Dan ada sesuatu yang ada tapi tidak ada awalnya. Dia langsung ada gitu. Enggak pakai awal-awal dulu gitu kan. Coba perhatikan jari saya di sini, perhatikan gini. Nah, ini jari saya nih, perhatikan. Sekarang kita mulai dari ibu jari. Saya mau bertanya, sebelum ibu jari ini apa? Sebelum ibu jari ini apa? Gak ada katanya sebelum ibu jari. Sekarang setelah kelingking ini apa? Setelah kelingking ini apa? Tadi yang gak ada juga. Tuhan kami ya ada seperti itu. Maksudnya tidak ada yang muncul sebelum Allah. Pokoknya Allah itu ada. Ya. Tidak ada awalnya dan ada tidak ada akhirnya. Dan selalu ada tidak ada akhirnya. Jadi aduh, cerdas juga ini si Nu'man ini. Sekarang pertanyaan terakhir. Nah, apa yang dilakukan Allah sekarang? Kata Imam Abu Hanifah, ya, panggilannya Nu'man, begini aja, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, sekarang saya dari tadi di sini, Anda di atas mimbar. Sekarang kita tukeran. Saya mau menjawab pertanyaan terakhir ini di atas mimbar. Anda turun dari mimbar. Turun dari Al-Dahri turun dari mimbar. Imam Abu Hanifah naik ke mimbar. Ternyata ketika naik ke mimbar gak kelihatan kepalanya. Mimbarnya tinggi. Dipasangin sesuatu di atasnya agar tinggi ke atas. Baru kelihatan. Setelah kelihatan, kata Abu Hanifah, yang dilakukan Allah sekarang adalah meninggikan kalimat Allah yang benar, yang hak, dan meruntuhkan kebatilan. Sekarang Allah sedang menaikkan kebenaran, memunculkan kebenaran, seperti Allah sekarang menaikkan saya ke atas mimbar dan menurunkan Anda dari mimbar. Itu kerjaan Allah. Nah, sekarang ini kan nanyanya. Sekarang barusan naik ke mimbar, kan yang menggerakkan ke mimbar kan Allah. Yang menurunkan juga Allah. Ya, itu pekerjaan Allah, Sang Pencipta. Nah, disitulah dikenal ini Imam Abu Hanifah. Sehingga mazhab Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan mazhabu ahli ra'yi. Ya, mazhabnya orang-orang yang punya pemikiran. Dalam mazhabnya Abu Hanifah itu mazhab yang paling kental dengan ilmu logika, kias. Ya, ilmu kias itu mazhab Abu Hanifah. Orang-orang cerdas. Gitu. Ya. Jadi ceritanya sekilas cerita tentang Imam Abu Hanifah. Jadi tadi kita kenapa ke situ ya? Nah, di ceritanya tadi atalallahu baqauka. Ya, masalah baqa tadi ya. Jadi sifat baqa itu hanya disandarkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehingga kalau kita ngucapin kepada orang, semoga Allah memanjangkan hidupmu, ya baqauka. Ya, ini tidak kurang pantas sehingga makruh. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya boleh-boleh aja. Ya. Ucapan-ucapan semacam itu kita ucapkan itu boleh-boleh aja. Selama dengan catatan, sebagian ulama mengatakan bolehnya itu dengan catatan orang yang kita doakan tersebut orang baik. Ada orang-orang baik. Nah, biasanya ini lagi ulang tahun. Orang lagi ulang tahun, kita datang. Semoga panjang umur. Nah, kita pakai bahasa Arab misalnya, atalallahu baqauka. Ya, kalau panjang umur masih penting, Pak. Nah, ini baqa pakai kalimat baqa itu. Kali pakai bahasa Arab gitu. Atalallahu baqauka. Ikut dilihat di WhatsApp ada yang nge-share gitu kan, kita ikut juga kopas gitu, share juga. Nah, ikut juga tuh makruhnya tuh. Ya. Nah, tapi kalau orang yang diucapin tersebut orang baik, orang berilmu, ya orang yang soleh, maka bagus, gak apa-apa, tidak makruh. Tapi kalau yang diucapin
tersebut orang yang ahlu maksiat, misalnya kita udah tahu nih orangnya ahlu maksiat, suka berbuat zalim, orang-orang zalim, baik itu pemimpin atau bukan pemimpin, kita tahu dia ini orangnya pelaku zalim ini, lalu kita ucapkan itu makruh. Ya, makruh mengucapkan hal tersebut. Jadi sebagian ulama mengatakan la yambaghi ayyutlaqal qawlu bitulil baqa. Jadi tulil baqa itu tidak secara mutlak haram, tidak secara mutlak terlarang, ya. Tapi di anna tulal baqa qad yakunu khairan wa qad yakunu syarran. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Kalau itu disematkan kepada orang yang baik, maka ucapan tersebut jadi baik. Nah, kalau ucapan tersebut disematkan kepada orang yang tidak baik, orang zalim atau pelaku maksiat, sudah terang-terangan maksiatnya, maka itu makruh kita ucapin, ya. Jadi bagaimana hukumnya? Nah, orang bertanya lagi ini, gimana hukumnya ngucapin selamat ulang tahun? Nah, kalau selamat Natal kan udah dibahas sama guru kita dulu, ya. Nah, sekarang selamat ulang tahun gimana nih? Nah, ucapan selamat ulang tahun itu sebenarnya berawal dari ucapan para sahabat ya zaman dulu, ketika Ka'ab bin Malik itu masuk Islam. Ini ucapan selamat itu sebenarnya namanya tahni. Tahni itu ucapan selamat gitu. Baik selamat apa saja, selamat mendapatkan nikmat atau selamat ini atau selamat itu, termasuk di sini dikiaskan oleh para ulama kita ya ucapan selamat ulang tahun. Nah, dulu ini Ka'ab bin Malik, beliau ini salah seorang sahabat masuk Islam di usia sudah lanjut ya. Usia di atas 30 sudah. Jadi di masa-masa mudanya itu ya dia masih dalam keadaan kafir ya. Nah, ketika beliau masuk Islam ya, Rasulullah mengabarkan bahwa Ka'ab bin Malik sudah masuk Islam. Nah, ini sahabat ya berlomba-lomba mendatangi Ka'ab bin Malik. Ngucapin apa? Ngucapin selamat. Selamat kamu masuk Islam. Ya. Kemudian kata Rasulullah ya bahwa Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Jadi berlomba-lomba nih sahabat datang kepada Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, Allah menerima taubatmu. Ya. Wahai Ka'ab bin Malik, Allah menerima taubatmu. Nah, di sini sehingga ucapan ini ya ucapan tahniah di sini ya ucapan selamat ini dinisbatkan ya. Orang ulama kemudian mengatakan wa fiha masyru'iyatu sujudi syukri wal istibaqi ilal basharati bil khair wa ita'il bashiri anfasa ma yakhdurul ladzi ya'tihi bil bisyarah. Jadi dari sinilah disyariatkannya sujud syukur ketika dapat nikmat. Lama sujud syukur ya. Yang kedua wal istibaqi ilal bisyarati bil khair, bersegera memberikan al bisyarah, kabar gembira kepada orang yang mendapat nikmat tersebut atau orang yang diberikan keutamaan atau orang yang sedang dalam bahagia. Misalnya habis nikah kita ucapin selamat gitu ya. Habis dapat beli rumah baru, selamat ya. Dapat mobil baru, ini ucapin selamat gitu kan. Kalau nikah lagi enggak tahu udah tahu. Ya. Selamat juga ya. Ya jadi dari sini kemudian muncullah al-Bashir ya. Bashir memberi kabar gembira, ngucapin selamat. Nah, dari situ tuh. Ya. Kemudian kata para ulama wa tahni'atu min man tajaddadat lahu ni'matun wal qiyam ilaihi idza aqbal. Jadi di sini ya mulailah muncul ucapan-ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat. Ya, orang-orang yang mendapat nikmat. Termasuk juga di antaranya ya ad-du'a'u min tariqi sirri. Ya. Ad-doa kepada seseorang wulida li rajulin waladun
kepada seseorang yang baru mendapat anak. Nah, selamat ya, wah udah dapat anak laki-laki ini, tahnik gitu. Nah, ini terjadi juga zaman sahabat ini, ya. Wa akhraj Tabarani fi du'ai min tariqis Sirri ibn Yahya qala wulida li rajulin waladun fahanna'ahu rajulun wa qala li tahni'ihi al-Faris faqala al-Hasan al-Basri wa ma yudrika qala ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Jadi dia mendoakan mudah-mudahan Allah menjadikan anak engkau ini anak yang membawa berkah, menjadikan kebanggaan bagi umatnya Rasulullah SAW. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini tahnik, namanya tahnik, ucapan selamat, ya. Nah, itu dinisbatkan kalau kita kembalikan kepada ini tadi, kepada perkataan ulama di awal tadi, bisa menjadi baik, bisa menjadi jelek. Ya. Kapan itu menjadi baik? Ketika diucapkan kepada orang-orang yang baik. Ya. Bisa menjadi jelek ketika diucapkan pada orang-orang yang jelek tadi. Ya, orangnya ahlu maksiat, kita ucapin selamat, ngapain ucapin selamat? Ya. Orang maksiat, nanti dia malah merasa dipuji sehingga dia semakin menjadi-jadi perbuatan maksiatnya. Jangan. Ya, sebelumnya lagi itu, kalau kita kembalikan lagi pembahasan sebelumnya, ya, ada orang bangga dengan kemaksiatannya. Misalnya dia cerita pada temannya, tadi malam dapat saya motor 1. Dapat saya motor 1. Ini nyuri motor. Dapat saya motor 1. Gak ketahuan saya. Selamat ya. Nah, gitu. Selamat ini nih, gak boleh nih, ya. Ngucapin selamat kepada orang yang mencuri. Nah, gak cocok di sini nih, ya. Bukan konteksnya. Selamat itu buat orang yang mendapatkan nikmat. Liman tajaddadat lahu nikmat. Ya, orang yang dapat nikmat. Dan kalau orang yang dapat kemaksiatan begini, jangan diucapin selamat, nasihatin. Dah, bahaya tuh, jangan balikin. Nah gitu, dibilangin begitu, jangan diselamatin. Nanti dia, wah semangat lagi dia, besok saya mau cari lagi 2 katanya gitu. Nah, jadi harus sesuai pada tempatnya. Ya, ini tadi ucapan atallahu baqauka itu sebenarnya ucapan yang pertama kali ditulis oleh orang-orang zindik, kafir zindik. Ya, dulu kalau zaman dulu itu diriwayatkan dalam hadis kanat ruya an Hammad bin Salamah radhiyallahu taala anna mukatabatal muslimina kanat min fulani bin fulan amma ba'du salamun alayka fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu wa as'alu ayusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi surat itu begitu zaman dulu. Nah, orang-orang zindik ini summa ahdatsatiz zanadik. Kemudian orang-orang zindik diganti itu mukaddimah surat seperti ini. Nah, diawali dengan atalallahu baqauka. Nah, orang-orang zindik yang pertama kali nulis seperti itu. Nah, itu sebabnya makruh. Ya, secara umum ini makruh. Ya. Sebagian ulama, tapi sebagian ulama mengatakan tafsil itu harus terperinci, harus dijelaskan dulu. Karena bisa jadi makruh, bisa jadi tidak makruh. Kalau kepada orang yang baik makruh, tidak makruh, bagus. Kalau kepada orang yang tidak pas itu makruh. Ya, ucapan begini ya. Makanya kalau orang yang ahlu maksiat didoakan atalallahu baqauka, ya. Semoga Allah memberikan engkau umur, usia, kehidupan yang panjang. Kepada orang ahlu maksiat, maka ini tidak cocok, ya, makruh. Kenapa? Karena sama saja kita mendoakan dia agar semakin banyak lagi perbuatan maksiatnya. Nah, mending didoain dapat hidayah daripada doa itu. Nah, kemudian yang terakhir, faslun al-madhhabus sahihul mukhtar annahu la yukrahu qaulul insan li ghairihi fidaka abi wa ummi aw ja'alani Allahu fidaka wa qad tadhaharat ala jawasi dzalika al ahadisul masyhur allati fi sahihain. Jadi ada ucapan orang Arab di zaman dulu, fidaka abi wa ummi, saya tebus engkau bi abi wa ummi, dengan ibu dan bapakku. Nah, maksudnya ini ucapan-ucapan ya penegas, yang menegaskan bahwa kita benar-benar misalnya mendukung dia. Nah, atau kita benar-benar ini ikut dengan dia. Fidaka abi wa ummi. Ini ucapan sahabat biasanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika datang kepada Rasulullah ada ucapan-ucapan begitu, ya. Fidaka abi wa ummi. Nah, ini boleh
Ya. Karena kenapa disebutkan boleh di sini? Sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Ya. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan ini ucapan seperti ini boleh karena banyak sekali dalam hadis fidaka abi wa ummi. Wa sawa'un kanatil abawaini muslimaini aw kafiraini. Baik orang tua tersebut, abi kan tadi katanya abi wa ummi, baik orang tuanya itu muslim atau kafir. Wa kariha dzalika ba'dul ulama, sebagian ulama memakruhkan hal tersebut idza kana muslimaini, kalau kedua orang tuanya itu muslim. Ya. Yang dijadikan tebus itu ya orang kafir aja. Kalau yang muslim jangan dijadikan tebusan. Ya. Jangan dijadikan tebusan untuk orang lain. Ya. Itu ini menurut sebagian ulama, ya. Wa qala nas kariha Malik ibn Anas ja'alani Allahu fidaka. Atau kita sendiri menjadikan diri kita sebagai tebusan buat beliau. Ja'alani Allahu fidaka. Semoga Allah menjadikan aku fidaka sebagai tebusan untukmu. Ya. Jadi orang-orang Arab itu kan senang itu. Ada yang menebus, ada ada yang menjadi tebusan untuk dirinya. Itu sebuah kebanggaan buat orang-orang Arab. Sawa'un kana al-mufdi musliman wa ajaza ba'dhum, dan membolehkan yang lain. Qala al-qadhi Iyad dhahaba jumhurul ulama ila jawazi zalika sawa'un kana al-mufda bihi musliman aw kafiran. Nah, jadi di sini dipertegas lagi oleh Imam An-Nawawi, ya, bahwa perkataan saya tebus engkau dengan diriku, misalnya saya tebus engkau dengan kedua orang tuaku, baik itu orang tuanya non muslim atau tidak, atau muslim, ataupun sebaliknya, baik orang yang mengucapkan itu muslim atau kafir, ya, itu dua-duanya boleh-boleh saja, ya, karena itu hanya semacam jaminan gitu, jaminan kepada orang yang kita ajak bicara tersebut. Gitu. Qultu wa qad ja'atil ahaditsus sahih fi jawazi zalika ma la yuhsa wa qad nabbahtu ala jumalin minha fi syarh sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, saya sudah menjelaskan ini dalam hadis-hadis sahih di kitab Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Sahih Muslim itu ada syarah khusus dari Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Situ beliau menjelaskan situ. Nah, sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Pembahasan selanjutnya ini Al-Mirah agak panjang. Jadi harus pertemuan sekali lagi. Ada yang bertanyakan, silahkan. Ada bertanya. Ya. Ya. Nanti ditaruh di rangkaian kepolisian. Nah, itu kan belum tentu kebenarannya itu benar. Rekayasa gitu ya, rekayasa. Juga menyinggung orang yang lain yang melihat. Ya, gimana tuh? Seperti sama kasusnya dulu siapa? Ahok juga tuh. Nanti diliput lagi nih. Ya. Ahok dulu kan waktu di penjara tuh ribuan karangan bunga. Sama ya, dulu pernah juga kan? Dan diliput juga di TV itu. Nah, kalau sekarang ini yang aktual ucapan selamat kepada Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung tuh ya, agar kepada HAM juga ya, Komisi HAM itu ucapan selamat, mudah-mudahan tetap semangat. Itu dilihat dulu motifnya apa. Kalau di sini kita lihat motifnya apa. Kalau masalah kejelasannya belum ada yang jelas kan. Ya, walaupun sebagian lihat mempercayai bahwa dari yang ini sudah benar ini. Ya, dari salah satunya sudah ini benar ini. Ya. Tapi sekarang kita lihat motifnya apa. Kalau motifnya untuk motivasi, nah, itu kan biasanya motifnya begitu. Dia memotivasi dari HAM ini agar bisa semangat untuk mencari kebenaran, ya. Mencari kebenaran agar bisa agar perasaan mereka ini dan muncul dalam benak hati mereka ini, ternyata saya didukung oleh banyak orang. Ini buktinya banyak karangan bunga.
gitu kan. Jadi mereka tidak ragu-ragu dalam bertindak, dalam menegakkan hukum yang benar. Ya. Karena ada karangan bunga pertanda bahwa di belakang mereka banyak yang mendukung gitu maksudnya itu ya. Lihat motifnya di situ, lihat motifnya. Kalau motifnya tujuannya seperti itu, ya tujuannya untuk mencari kebenaran, maka karangan bunga nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Ya. Karangan bunga. Tapi kalau itu dijadikan sebagai motif untuk menutupi kejahatan, nah ini nggak boleh nih. Apalagi yang kejahatan yang terang-terangan bahwa itu benar-benar sudah dikatakan kesalahan itu, kejahatan, kriminal misalnya. Lalu kita katakan selamat. Nah, beda lagi ini. Itu sama dengan mendukung. Jadi kan ucapan selamat di sini sama dengan dukungan. Sekarang Anda mendukung siapa nih? Ya. Kalau mendukung ini ternyata itu salah, berarti Anda mendukung kesalahan. Atau kalau itu sudah jatuh kepada maksiat, berarti mendukung kemaksiatan. Nah, orang yang mendukung kemaksiatan ikut juga maksiatnya di situ. Ya, hati-hati jangan salah dukung. Ya. Nah, dukung ini nih, ternyata dia maksiat ya. Ikut juga di situ maksiatnya. Ya. Kita mendukung misalnya yang dari sini, ya gak usah disebutin lah, kita dipanggil deh kita. Ya. Mendukung yang ini misalnya si A yang didukung itu, udah ternyata dia maksiat nih. Dusta nih, ceritanya dibuat-buat. Nah, udah ikut juga tuh dosanya di situ. Mendukung siapa tadi? Ikut dosanya di situ. Tapi kalau tujuannya tadi motifnya untuk motivasi agar lebih jujur dalam mencari fakta yang sebenarnya, nah itu nggak jadi masalah. Ya. Tapi tetap tadi ya, tetap bahwa ar-ridha bil maksiat maksiat. Nah, orang yang senang dengan kemaksiatan ikut juga maksiatnya di situ. Jadi kalau didukung kemaksiatan tersebut ikut juga tuh maksiatnya tuh. Siapa saja. Ya, siapa saja, orang yang awam ataupun pejabat tinggi sama sekali. Atau pejabat tinggi, ya, presiden misalnya kita kan harus mendukung pemerintah kan gitu. Tapi kalau pemerintahnya misalnya maksiat, melakukan kebatilan ya jangan didukung, ikut juga ntar dosanya. Ya. Yang ada dinasehatin, nah gitu. Bukan didukung, malah didukung. Itu harus mendukung, ya, ikut juga dosanya. Ya, ada pertanyaan lagi, karena seperti itu. Ya. Tadi kan Ustaz menyinggung masalah ucapan itu ada yang makruh ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya orang itu mendapat kenikmatan, apakah harus dikabar-kabari atau bagaimana? Tadi kan si orang yang mendengar itu kan mengucapkan selamat. Sekarang ini ada orang yang mendapat kenikmatan, apakah selalu apakah perlu mengabari gitu loh kepada saudaranya, keluarganya, sahabatnya? Apakah itu juga tidak dikatakan riya atau bagaimana? Ya, memberitakan kepada orang lain bahwa kita dapat nikmat nih. Nah, gitu. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak gitu? Kan itu kelihatannya secara zahir, oh ini kayak pengen dikata nih, atau misalnya riya nih, sombong, gitulah, ada orang sombong kan gitu tanggapannya. Tergantung orang yang menyampaikan itu. Kalau dia tujuannya tahaddus bin nikmat, ya tahaddus bin nikmat itu mengucapkan, mengatakan ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada tujuan tertentu, ya maka itu nggak jadi masalah. Ya, tahaddus bin nikmat ini itu dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu fahaddits. Nah, sebutkan, sampaikan. Nah, ini nikmat dari Allah, sampaikan begitu. Nah, kalau orang riya itu biasanya ucapannya begini. Kemarin alhamdulillah ya, karena saya berjuang dengan sungguh-sungguh, makanya saya dapat ini. Gak ada ucapan sedikit pun, alhamdulillah kemarin kita dapat nikmat dari Allah. Nah gitu. Kalau orang yang bersyukur itu tahaddus bin nikmat itu biasanya dia ucapannya, alhamdulillah dapat nikmat dari Allah ini. Mudah-mudahan saya bisa mensyukuri. Mohon besok semua para jamaah hadir ke rumah saya mutasyakuran ini. Nah, mudah-mudahan berkah. Nah, ini kalau orang seperti ini nih kelihatannya indikasinya ini tahaddus bin nikmat. Tapi kalau orang
para jamaah, alhamdulillah saya dapat duit banyak nih, saya mau bagi-bagi buat jamaah, dikit aja dah bagi-bagi gitu. Ucapannya juga sudah kelihatan, indikasinya sudah begitu. Nah, kalau dia tujuannya untuk pamer, ria, udah itu berarti tergantung. Jadi intinya seperti ini. Intinya kembali kepada niat yang menyampaikan. Kalau niatnya ingin pamer, berarti ria. Ya. Nanti nggak ada pahalanya. Diucapin seperti itu bisa jadi makruh, karena bahkan bisa jadi haram karena tujuannya, motifnya beda. Tapi kalau tujuannya tahadus bin nikmat, ya itu bagus. Bisa jadi itu motivasi untuk yang lain agar bisa juga semakin berusaha, ya. Motivasi kerja yang lain. Itu saja mungkin, Pak. Pak Mulis. Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin kalau ada yang mau nanya. Udah jam 6 lewat. Ya, baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang tidak pantas atau ucapan-ucapan makruh, apalagi diharamkan, ya. Ini guru kita dulu, minggu lalu kalau nggak salah, guru kita Ustaz Fauzan sudah membahas ucapan-ucapan itu bisa berdampak pahala, ucapan itu juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Kalau ucapan itu tidak jelas, diperselisihkan, nggak usah diucapin. Seperti Natal, ucapan selamat Natal, ada mengucapkan boleh, ada mengucapkan nggak boleh. Sekarang dalam keraguan, sini boleh, sini nggak boleh. Kita ragu nih, ya udah, biar selamat jangan diucapin. Permasalahannya kan kalau diucapin gitu. Kalau biar selamat, ya udah, nggak usah diucapin, biar selamat. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dibimbing untuk berkata-kata dengan kata-kata yang baik atau zikir, dijaga dari ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa qullatin sallallahu ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa barijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaqir wa yarham. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmi ummati sayyidina Muhammad wa astur ummati sayyidina Muhammad wa ajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa tahhirna babal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka Walina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu